Al-Firdaus dan pemirsa dimanapun berada, kembali pada segmen kesimpulan pada kali ini. Abi akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan terkait dengan Ramadan, momentum tepat untuk taubat. Silakan kepada Abi. Baik, para pemirsa dan sahabat Al-Firdaus dimanapun Anda berada, juga anak-anak Abi yang baik hati, santriwan santriwati yang berbahagia, momentum Ramadan kali ini upayakan agar supaya kita benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita selama ini melakukan dosa besar, jangan pernah putus asa untuk meminta ampunan kepada Allah, karena pintu tobat begitu terbuka. Andaikan kita punya dosa kecil, jangan remehkan dosa-dosa kita itu, karena kalau kecil kita teruskan dan kita biarkan akan menjadi besar. Maka mulai dari yang kecil memohon ampun kepada Allah setiap waktu, setiap saat, setiap detik bila perlu kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertobat, jangan menunggu nanti. Bertobat sebelum terlambat. Karena ketika ruh kita sudah berada di kerongkongan, pada saat kita sakaratul maut, maka pintu tobat akan tertutup. Pintu tobat akan tertutup dan tidak lagi bisa terbuka untuk kita. Kita tidak lagi bisa memohon ampun. Selagi ruh belum di kerongkongan, maka segeralah kita minta ampun dan bertobat kepada Allah. Dan biasakan buat anak-anak santri sejak dini untuk selalu beristighfar. Bisa dilakukan sholat taubat setiap saat. Selain itu memperbanyak istighfar dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Sebab orang yang baik itu bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang baik itu adalah ketika orang itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka dia mengakui kesalahannya dan memperbaiki lagi ke depan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Sifat kasih sayang Allah kepada hambanya. Bayangkan andai kata satu kebaikan dibalas satu dan satu kejahatan dibalas satu, sama berbanding. Yakin kita manusia yang diliputi nafsu, diliputi hawa nafsu setan, ya sudah barang pasti lebih banyak dosanya ketimbang daripada kebaikannya. Sahabat Al-Firdaus yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi Allah akan ampuni dosa hambanya seberat apapun dan sebesar apapun dosa-nya. Artinya kita tidak boleh berputus asa akan dosa besar yang kita lakukan. Namun jangan pula menganggap remeh akan dosa kecil yang ada pada diri kita. Karena dosa kecil terus kita lakukan sedikit demi sedikit akan terus bertambah yang akhirnya menjadi besar. Kalau masih sedikit, hapus dengan istighfar. Tapi kalau banyak, tidak cukup kita istighfar sekali, tapi harus terus berulang kita memohon ampun kepada Allah. Momentum Ramadan adalah saatnya kita untuk memperbanyak istighfar. Kalau 10 hari pertama kemarin adalah rahmat, ibarat orang kerja adalah seperti orang sedang training, lagi masih cari simpati pimpinan, masih cari simpati bos, masih cari simpati atasan. Begitu simpatinya sudah dia dapat, apa yang dia mau mesti diikutin. Begitupun kita 10 hari pertama kemarin adalah merupakan upaya kita mencari simpati Allah, sehingga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Kalau rahmat Allah sudah turun, yakin nggak kalau minta apapun kita dikabulkan oleh Allah, termasuk kita memohon ampun kepada Allah. Dan di 10 hari kedua itulah kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inni astaghfirullah kulla yaum bi 70 marrah. Aku beristighfar setiap hari 70 kali. Bahkan dalam hadis lain mi'ata marran, 100 kali. Bayangkan Rasulullah yang maksum, hidupnya tidak bergelimang dosa, tidak pernah berbuat dosa. Rasulullah yang begitu mulia, dia adalah kekasih Allah, beristighfar setiap hari 100 kali. 70 sampai dengan 100 kali. Kita hambanya yang bergelimang dosa. Masya Allah. Habis sholat istighfar 3 kali aja berat lisannya untuk mengungkapkan ucapan kata istighfar. Anak-anak setiap sholat istighfar tidak? Istighfar. Memohon ampun kepada Allah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan diam. Bacakan itu. Bila perlu nanti setelah sholat tambah lagi istighfar, astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apa makna istighfar? Apa hikmah dari istighfar? Selain Allah ampuni dosa kita, Allah juga akan mengabulkan dosa-dosa, mengabulkan permohonan doa kita. Allah akan mengampunkan doa-doa kita, kesalahan-kesalahan kita. Karena kalau orang sudah habis dosanya, sudah luntur dosanya, sudah barang pasti
doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa Abi sampaikan terkait dengan materi dan tema pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Firdaus dan pemirsa dimanapun berada serta adik-adik santri Pondok Pesantren Al-Firdaus, selesai sudah acara kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Abi kami ucapkan sama-sama, Bu atas Ani. materi yang luar biasa. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam tema yang lain lagi dan semoga kita senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian-kajian seperti ini agar kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak dan bermanfaat. Terima kasih kepada Abi Amir dan adik-adik santri Pondok Pesantren Al-Firdaus. Saya Ani Himah Wisuda beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, pemudi-pemuda, bangkitlah dari rebamu. Hey, lihatlah sang surya